lagi bersama kakek di sini. Dan kita harus sangat bersyukur karena atas karunia dan rahmat Tuhan yang luar biasa, kita masih dipertemukan di sekolah minggu online Jemaat GKI Tiberias Malalu. Nah adik-adik, saat ini kita akan mau mulai dalam pembacaan firman dan juga mazmur pujian. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, adik-adik semua jangan lupa lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di hari ini sudah mempertemukan kami. Dan di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca sedikit dari mazmur pujian-Mu. Bapa mau berkati, berikan hikmat agar kami dapat mengerti mazmur pujian yang akan kami bacakan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membacakan mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 70 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Adik-adik semua boleh buka Alkitabnya dulu, yang belum bisa boleh minta bantuan orang tua di rumah. Dan kita akan membacakannya secara bersama-sama ya adik-adik dengan perikop doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian jauh masuk pujian kita pada saat ini. Sekarang kita mau berdoa untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita akan berdoa lagi untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk masuk pujian yang telah kami bacakan. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa berkati agar firman yang akan kami baca dapat kami mengerti. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Semua boleh buka Alkitabnya dan seperti tadi kita akan membaca secara bersama-sama. Dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Nantinya kita akan masuk ke dalam cerita. Jadi adik-adik tetap tenang, tetap Alkitab dibuka karena kita akan masuk ke dalam cerita. Nah adik-adik, tema kita pada saat ini yaitu sukacita mengasihi Yesus. Kita tidak pernah mendengar Yesus dan para rasul memiliki kekayaan seperti tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama seperti Abraham, Ayub, Salomo, dan lain-lain. Tetapi kita mendengar bahwa Yesus dikelilingi oleh wanita-wanita yang kaya. Salah satunya adalah istri Kuza. Kuza ini adalah bendahara Raja Herodes. Nah, siapa yang tidak tahu Raja Herodes? Kalau tidak tahu Raja Herodes, nanti baca lagi ya Alkitabnya. Kita kenal siapa itu Herodes. Herodes adalah seorang raja yang kaya dan ternama. Karya-karyanya luar biasa. Ia membangun bait Allah yang megah,
Ia membangun benteng Mazada yang sulit ditembusi oleh musuh. Sesungguhnya ada banyak orang kaya yang memakai seluruh kekayaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk perbuatan kemanusiaan juga, untuk kegiatan-kegiatan lingkungan hidup juga. Kakek kasih contoh juga, banyak pejabat-pejabat di daerah kita di Indonesia, di daerah Papua, dan juga banyak pengusaha-pengusaha hebat yang punya harta yang banyak sekali. Mereka banyak suka membantu orang-orang yang kesusahan. Mereka juga sering sekali membantu gereja dalam bentuk apa saja. Misalkan ada pembangunan gereja, mereka bantu menyumbangkan dalam bentuk materi. Banyak juga seperti mungkin ada teman-teman kita yang kurang beruntung di luar sana, yang mungkin makan masih susah, mereka membantu untuk memberikan sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun, dalam bentuk sembako, dalam bentuk uang juga. Mereka adalah orang-orang kaya yang masih sangat peduli kepada sesama. Nah, seperti tema kita pada saat ini, sukacita mengasihi Yesus. Kenapa mereka melakukan hal itu? Itu karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Sama halnya seperti kita ya adik-adik, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Yesus? Pertama, kita harus dengar-dengaran orang tua. Itu yang paling penting. Karena orang tua adalah orang tua ditunjuk sama Tuhan Yesus untuk sebagai pengganti Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi kalau kita dengar-dengaran sama orang tua, berarti kita juga dengar-dengar dan patuh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah melawan orang tua ya. Terus juga kita harus saling menolong sesama kita yang ada kesusahan. Misalkan tetangga kita atau orang yang tinggal di daerah dekat rumah kita ada yang kesusahan, kita menolong. Teman-teman kita di mana saja yang bisa kita tolong, kita harus menolong. Itu karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, buktinya adalah dengan mengasihi sesama kita manusia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa menolong sesama kita manusia. Apalagi yang di saat ini lagi musim pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang kesusahan karena banyak orang-orang tua yang sudah tidak bekerja lagi, yang dipecat karena pengurangan pekerja. Akhirnya teman-teman kita banyak yang mungkin kelaparan, banyak yang orang tuanya susah untuk mencari pekerjaan, dan kita yang masih bisa untuk makan enak, kita masih bisa tidur nyaman, kita harus menolong. Oke adik-adik, jangan pernah kita menutup mata, menutup telinga untuk melihat kesusahan dan mendengar kesusahan dari orang lain. Karena seperti tadi kakek bilang, Tuhan Yesus bilang jika kita mengasihi Tuhan Yesus, buktinya adalah dengan cara kita mengasihi sesama kita manusia. Kakek juga mau mengingatkan bahwa adik-adik harus mematuhi aturan pemerintah, yaitu harus selalu pakai masker, harus selalu rajin cuci tangan, harus selalu jaga jarak, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena kalau adik-adik makan makanan yang bergizi, adik-adik akan tetap sehat. Tapi kalau adik-adik jajan sembarangan, nanti adik-adik bisa sakit. Kalau adik-adik sakit, nanti orang tua bisa sedih dan adik-adik juga tidak bisa lagi bermain. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat ini dan juga cerita kakek pada sore hari ini. Kita akan masuk ke doa syafaat. Untuk itu adik-adik semuanya seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman yang begitu indah yang kami bacakan pada saat ini dan juga kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat mengajarkan kami bagaimana kami bisa mencintai Engkau, kita bisa mengasihi Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami juga. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus membuktikan dengan mengasihi sesama kita manusia. Ya Bapak, terima kasih banyak, dan saat ini kita mau berdoa bersama untuk keadaan yang saat ini terjadi tentang pandemi ini. Bapak mau berkati, Bapak mau jamah dan sembuhkan semua orang yang sakit. Kiranya Bapak beri kekuatan juga kepada yang sakit, dan Bapak berikan kekuatan kepada keluarga, sehingga di saat-saat seperti ini hanya kepada Engkau saja mereka memohon pertolongan ya Bapak. Bapak juga mau berkati tenaga medis di mana saja mereka berada, agar mereka bisa merawat orang-orang sakit dengan baik, dengan penuh kasih yang berasal dari Engkau.
Bapak juga mau berkati adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Tiberias dimanapun mereka berada, yang saat ini ada di rumah atau di mana saja. Bapak mau berkati, dan kiranya Bapak selalu jamah dan berikan kesehatan kepada orang tua, kepada saudara-saudara semuanya. Bapak mau selalu berkati juga kakak pengasuh dimanapun berada, dan Bapak kiranya memberkati kami semua yang ada saat ini. Di masa pandemi ini beri kami kuat selalu, beri kami keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kami, sesusah apapun dan sesulit apapun kami ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak untuk segala anugerah yang Bapak berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kakek mau ingatkan buat adik-adik untuk selalu cuci tangan di rumah. Apalagi setelah adik-adik mau makan, adik-adik setelah makan, setelah bantu orang tua atau mau bantu orang tua, apalagi setelah bermain di rumah pegang mainan-mainan itu kan kotor. Nah, kakek akan kasih tahu langkah-langkah untuk mencuci tangan yang benar. Nah, saat ini karena kakek tidak punya air dan sabun, tapi adik-adik nanti di rumah pakai air dan sabun ya. Jadi sekarang kakek akan pakai hand sanitizer. Tapi hand sanitizernya di mana ya adik-adik? Oh, ada ini dia hand sanitizernya. Terima kasih. Nah, sekarang kakek akan pakai hand sanitizer. Ingat ya adik-adik boleh pakai sabun dan air di rumah. Jadi cara yang pertama adalah adik-adik basahi dulu tangannya dengan air mengalir, lalu taruh sabun, telapak tangan, terus adik-adik putar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik boleh langsung cuci tangan di bawah air mengalir juga ya adik-adik. Oke, itu cara dan langkah-langkah. Nah, selanjutnya kakek akan kasih tantangan buat adik-adik semua di rumah. Nanti mama dan papa tolong rekam adik-adik ya, ketika adik-adik melakukan cara mencuci tangan yang benar atau langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Mama dan papa rekam, setelah itu upload di sosial media mama papa, Facebook, upload di Facebook, tandai kakek boleh, dan tandai juga akun VAR GKI Tiberias. Nah, nanti kakek akan pilih 5 orang pemenang atau 5 orang adik-adik yang mengupload video tercepat pertama, dan yang kedua harus langkah-langkahnya benar, harus benar ya. 2 kriteria ini akan jadi penilaian kakek untuk nanti kakek akan nilai 5 orang yang akan menang. Oke adik-adik, sampai jumpa di Sekolah Minggu Online Jemaat GKI Tiberias Malanum minggu depan. Shalom adik-adik semua, dadah.